Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Al-ayat sadaqallahul azim. Hadratan muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus ila ahlina kiram, Bapak Kiai Haji Nana Burhana Al-Mukarram Al-Ustaz Imran Al-Mukarram Ustaz Idham, para asatidz yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi takdim pribadi saya. Bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat jamaah yang mudah-mudahan di sore hari ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses selalu dalam meraih rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini, sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Hikam. Namun sebagai taburukan, mari diawali taklim ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan membaca suratul Fatihah kita memperoleh ilmu yang manfaat. Bil qabul wa tariqus sul wal mahmud wa ila hadratir rasul wa niyatul qabul ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Summa ila hadrati sayyidina al-imam Syekh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari annallaha yatakashshaf bi rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Masuk kepada hikmatus sadisa asyarah, hikam yang ke-16. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumid dharain. Kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Kaifa, bagaimana? Pertanyaan bagaimana ini ada yang menggugah pikiran kita, ada juga memang rasa nggak tahu sama sekali itu bagaimana. Ada juga dalam bentuk pertanyaan tapi mengingkari. Tapi ini maksud kategorinya adalah bagaimana untuk membuka pikiran kita,
membuka relung hati kita, menyadarkan hati kita. Apa yang disadarkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah? Yutasawwaru ayyubahu syai'un. Bagaimana sesuatu dari barang hawadis ini dapat menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Misalkan adanya gelas ini secara akal, ini menurut pandangan akal. Gelas ini, HP ini menghalangi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ini tidak bisa melihat Allah dengan akal pikirannya. Nah, ini mustahil. Maka gunakan pikiran yang jernih di saat kita ngaji. Dari rumah menuju ke sini, siap pikiran yang betul-betul jernih. Dalam artian niatnya juga memang harus ikhlas, ridho, supaya kita dibukakan pemahaman. Nah, artinya ini bagaimana nih benda-benda ini akan menghalangi Allah Subhanahu wa taala. Ya, gitu loh. Wa huwa alladhi adhara kulli syai'in. Padahal Allah yang mengadakan benda ini. Bagaimana benda ini mau menghalangi sementara Allah sendiri yang mengadakan benda-benda ini? Artinya al-halal kulli syai'in itu mengadakan segala sesuatu. Diri kita ini sesuatu, gelas ini sesuatu, masjid ini juga sesuatu, bapak-bapak sesuatu, ibu juga sesuatu. Keberadaan sesuatu ini sama sekali tidak akan bisa menghalangi adanya Allah. Maksud dari hikam ini adalah agar kita selalu musyahadah. Musyahadah adalah media untuk fokus penghambaan kepada Allah. Penghambaan ini bukan saja dalam bentuk sholat. Di luar sholat Bapak bekerja, niatnya kemana? Kalau niatnya untuk memperbanyak harta benda, percuma. Kita ini diperintahkan keluar dari rumah mencari nafkah. Ya, mencari nafkah itu sendiri adalah bagian daripada ibadah. Nah, ketika masuk ke ranah ibadah, maka ada fokus penghambaan. Di saat ada fokus penghambaan, maka di sana harus ada musyahadah. Melihat, menyaksikan bahwa sesuatu ini adalah bikinan ciptaan Allah. Bagaimana ciptaan akan menghalangi pencipta? Bahasa sederhananya begitu. Bagaimana ya buatan itu akan menghalangi zat yang buat? Tidak bisa. Berarti kenapa kita ini kalau ibadah mengembara kemana-mana hatinya? Ingat ini, ingat itu, wah ingat segala macam. Karena kita tidak fokus penghambaannya. Terus dicari lagi masalahnya. Kenapa tidak fokus penghambaan? Ya, karena itu loh. Ya, di hatinya ini tidak musyahadah. Kenapa dia tidak musyahadah? Karena akalnya tidak digunakan. Kenapa akalnya tidak digunakan? Karena nafsunya menguasai dirinya. Ya, kita ini kan banyak didominasi oleh nafsu, sehingga akal kita ini kayak seolah-olah punya akal tapi tidak memiliki, punya tapi tidak berfungsi. Yang namanya adab wal malakah. Ya, artinya ada, dimiliki tapi tidak berfungsi. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi hamba Allah itu akalnya harus digunakan. Mengapa harus digunakan? Karena alat musyahadah ini akal. Dan ketika kita melihat semua ini adalah perbuatan Allah,
ciptaan Allah semua, nggak bisa dengan kasat mata, harus dengan akal. Kasat mata ini adalah menguatkan saja ini benda-benda yang kita lihat, yang kita bisa pegang, yang kita bisa raba, itu adalah ciptaan, ya, gitu ya. Maka di sini disebutkan wa huwa Allah kulla syai'in, dan dia sendiri yang mengadakan. Ada wahara, ada alhar, apa manfaatnya ini? Nah, ya, fi'il madhi ditambah mudha'af alif 1 ditambah ya huruf 1, wajahnya af'ala pakai alhara. Ini artinya atau mengadakan atau melahirkan. Jadi pakainya itu fi'il aktif, ya, artinya aktif. Ada yang pasif, ada yang aktif. Nah, fi'ilnya ini adalah fi'il muta'addi. Pengertian muta'addi yang memerlukan maf'ul objeknya. Nah, sampai segitu ini kajian. Ya, sampai sejauh itu kita diajak berpikir, dari kalimatnya aja kita dipikir, ya, dan bagaimana Allah Ta'ala akan terhalang dengan benda-benda, sedangkan Allah Ta'ala itu sendiri yang mengadakan benda-benda. Nah, ini mustahil akli, ya, berarti sejatinya apa Pak? Memang kita ada mahbab, artinya kita ini murni memang tiada. Yang ada itu hanya Allah. Apa yang ada bagi diri kita? Ini nggak ada, ini lenyap semua. Nah, jadi arba'u syuhud, ahli orang yang musyahadah, ini memandang bahwa yang dilihat itu adalah perbuatan Allah. Ciptaan ini adalah perbuatan. Faidnya, limpahannya apa? Gerak, diam, gerak, diam. Ada gerak, ada diam. Ya, begitu. Gerak yang sekarang tidak sama dengan gerak yang tadi 2 jam kemudian. Dan gerak yang sekarang beda dengan gerak yang akan datang. Itulah yang disebut dengan perbuatan af'alillah, perbuatan Allah. Dari sekian banyak perbuatan, infirat, apa infirat? Sendiri Allah yang melaksanakannya. Subhanallah. Ya, di sini kita ya memahami wahdaniyatnya. Allah itu esa perbuatan. Dalam artian perbuatannya ini tidak berbantuan dengan yang lain. Allah mengatakan apapun sendiri, tidak perlu dengan bantuan. Berarti tidak akan ada makhluk yang menghalangi pandangan akal manusia dari melihat jati diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saat kita melihat banyak perbuatan-perbuatan, berarti dia sendiri, berarti dia itu selalu hidup. Nah, maka disebut ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Dan zikirnya begitu. Nah, jadi coba kita adakan renungan sendiri bahwa yang di depan kita ini adalah makhluk, dan makhluk itu tidak bisa menghalangi hati kita untuk melihat jati diri Allah. Nah, ini yang dimaksud. Tujuannya agar kita selalu musyahadah. Dari musyahadah, manfaatnya akan fokus ke hambaan. Fokus ke hambaan, manfaatnya bahwa dirinya
adalah diadakan. Kalau diadakan berarti dirinya tidak bisa mengadakan. Barang yang diadakan sudah pasti tidak bisa mengadakan. Makanya bagaimana syarat? Ya, dari hitam ini bagaimana syaratnya? Ya, Gal Syarqawi yarhamullah ta'ala, Al-Imam Abdullah Asy-Syarqawi ini memberikan satu penjelasan. Summa zakara adillatan tadullu ala annahu la yanbaghi ayah tajiba bitilkal aqwal wa anna al-ihtijaba biha innama walil awal. Summa zakara adillatan, kemudian Ki Musannif menjelaskan, siapa yang menjelaskan di sini? Yaitu Al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, ya, bukan Imam Asy-Syarqawi, bukan, tapi Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari. Dia mau jelaskan, menjelaskan apa? Dalil. Kita tuh kalau beriman kepada Allah, kalau tidak punya dalil, ini gak bakal yakin. Kita nih percaya kepada Allah harus ada dalil. Ya, misalkan Bapak ditanya, Bapak yakin Allah itu ada? Ada. Bisa nggak membuktikan? Umatnya dari sana nggak ada. Nah, ini nggak bisa begitu. Iya. Nah, itu namanya imannya orang taklid. Kalau orang taklid itu ikut-ikutan. Ya, Bapak bisa membuktikan Allah itu ada. Ya. Yang menurut Kiai Abdurrahman Rubani, Allah itu ada melihat adanya alam. Ini kan menurut Kiai Abdurrahman, bukan menurut Bapak. Yang iman itu adalah Bapak. Gitu. Coba Bapak perhatikan baik-baik. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa artinya? Saya yang bersaksi, bukan yang Kiai Abdurrahman. Nah, jadi kalau bersaksinya saya, berarti iman yang kata saya, bukan kata Ustadz Imron, bukan kepada juga Kiai Nana, bukan kata Bapak. Makanya perlu ngaji di sini, ya, dan tanggung nih, ya, Al-Imam Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi, yang dibilang Imam Muhammad As-Sanusi. Ngaji tauhid itu fardu ain. Oh, nggak ada istilah. Minggu depan saya izin yang pakai nggak kayak begitu. Iya, nggak ada tuh. Salamnya, ya Pak Ustadz Imron sama Pak Rahiman, ya nggak begitu, nggak bisa. Ngaji tauhid nggak ada berhentinya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa? Karena manfaatnya untuk dirinya agar tidak taklid. Bukti taklid tadi, saya yakin Allah itu ada. Dari mana? Ya, pokoknya saya yakin bahwa Allah itu ada, kata Ustadz Imron. Wah, ini taklid. Dan Ustadz Imron kata siapa? Kata Kiai Nana. Nah, Kiai Nana kata siapa? Kiai Abdurrahman. Nah, ini terus nggak ada. Nggak ada kepastiannya. Yang namanya beriman itu saya, kata saya, Allah itu ada, saya melihat adanya alam. Alam yang menjadi standar bukti adanya Allah. Iya, karena alam saya pandang hawadis. Mantap ini. Nah, alam kudus. Apa itu kudus? Baru. Kenapa itu baru? Mulanya tiada menjadi ada. Barang yang tiada gak bisa mengadakan. Berarti wajib Allah itu pasti adanya. Dialah yang mengadakan. Itu mantap itu. Iya, orang kayak gini sah dia itu imannya. Ya, kadang-kadang kan ngaji yang kayak gini disepelein. Ya, padahal manfaatnya untuk dirinya sendiri.
melegalitas ibadah-ibadah yang lain. Misalkan dia juga remeng-remeng memastikan Allah itu ada, dia masih remeng-remeng, ya ini bisa membatalkan syahadat gitu. Kalau batal syahadatnya berarti ibadahnya batal. Nah itu ya, hati-hati. Maka Ibnu Sa'id bilang, summa dzakara adillatan tadullu ala annahu la yanbaghi ayahtajiba bitilkal aqwal. Kemudian Ibnu Sa'id menjelaskan dalil-dalil yang menunjukkan apa, sesuatu yang tidak bisa dialami diri Allah itu tidak bisa dialami dengan apa? Bitilkal aqwal, dengan benda-benda keduniawian. Aqwal itu jama dari kaum. Kaum itu apa? Ini kita kaum. HP ini kaum. Terus Ustaz Imron kaum. Bapak-bapak yang sebelah saya itu kaum. Namanya kaum, jamanya aqwal. Berarti nggak bisa menghalangi aqwal ini untuk melihat jati diri Allah. Ya, ada orang melihat uang, kelihatannya dia muncul serakannya, rambutnya. Kenapa itu? Karena dia melihat uang adalah uang, tidak melihat uang siapa yang memberikan uang ini. Nah, kalau misalkan orang semuanya nyadar bahwa harta benda itu adalah Allah yang mengadakan, berarti ada pesan moralnya ini, harta itu adalah titipan. Kalau titipan berarti kan mau diambil lagi, betul ya? Orang nitip sebentar. Nah, kalau sadar ini berarti ngejarnya itu adalah akhirat. Banyak orang yang tidak mengejar akhirat, apa? Terjadi distraksi, pengalihan, penghambaan. Sebab dia tidak bersyahadah. Ngaji kita sore hari ini adalah untuk supaya kita punya manhaj musyahadah. Ya, ada orang melihat akbar dulu, HP dulu, baru melihat Allah. Gitu ya. Ini yang disebut dengan alladzi adhara kulla syai'in. Nah, begitu ya. Jadi Ibnu Sa'id menjelaskan dalil-dalil bahwa aqwal itu tidak bisa menghalangi adanya Allah, dan mustahil ya aqwal atau makhluk-makhluk dapat menghalangi adanya Allah. Kenapa? Ya Allah sendiri yang mengadakan alam ini. Kenapa alam bisa berpotensi yang menghalangi diri seorang untuk melihat Allah? Jadi kalau kita ini tidak melihat Allah Ta'ala, kenapa? Karena motivasi nafsu kita, karena dorongan nafsu. Orang itu kalau ibadahnya dimotivasi nafsu, ya yang dilihat itu bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dilihat adalah makhluk. Nah, wa annal ihtijaba biha innama huwa lil awam. Nah, dan sesungguhnya ya hijab baginya seseorang itu tidak bisa melihat Allah karena terhalang dengan adanya aqwal. Wal awam ini bagi orang awam. Apa kita menjadi orang awam terus, Pak? Saya tanya, apakah ibu bapak mau jadi orang awam terus? Kalau bapak menjadi orang awam terus, berarti selamanya bapak hatinya, pikirannya
tidak bisa melihat Allah, yaitu terhalang dengan keduniawian. Masya Allah ya, mudah-mudahan ya yang kita tingkatkan ya. Makanya ada kitab menuntut orang awam untuk mengenal Allah, namanya Kifayatul Awam ya. Terus ada lagi akidah gitu yang menuntut anak-anak kecil, terus tingkatan-tingkatan SD, namanya Aqidatul Awam. Jadi awam ini manusia yang masih dihijab ya. Bapak usianya 17 tahun sekarang Pak? Enggak, 71. Apakah mau dihijab terus selama-lamanya? Enggak mau kita. Kita harus dibuka pintu hatinya, harus dibuka pintu pikirannya, supaya kita ini lurus membaca, memahami bahwa alam ini adalah ciptaan, yang mencipta itu adalah Allah. Berarti kita lagi tidak akan melihat ciptaannya, tapi kita ini hanya melihat penciptanya. Subhanallah, seperti itu. Makanya Imam Syafi'i nggak mau diajak ngobrol. Ya kenapa? Ya udah lagi suruh diajak ngobrol, dia lagi asik, ya lagi bercengkerama dengan Gusti Allah Subhanahu Wa Taala. Murid bilang kamu kesana lah. Ya kenapa? Kalau ngomong-ngomong kaki itu ruwet. Kenapa ruwet? Ya nggak jauh dari bisnis, nggak jauh dari masalah uang. Kita ini keluar dari masjid ini aja ke rumah atau ketemu kamar, beda lagi ngomongnya. Ngomong apa? Ngomong masalah dunia. Jujur kita ini masih perlu dunia, tapi jangan menghalangi urusan dunia ini sehingga dapat mematikan hati kita untuk ingat kepada Allah. Jangan sampai itu Pak. Nah, hadirin. Faqala kaifa yutasawwaru ayyuhu syai'un wa huwa alladhi awqara kulla syai'in. Ya, telah berkata ya, bagaimana ya, akan tergambar pada akal bahwa sesuatu itu akan dapat menghalangi dan menutup Allah. Wa huwa alladhi awqara kulla syai'in, padahal Allah Ta'ala ini wawunya wawuhan ya, padahal Allah Ta'ala yang mengadakan segala sesuatu itu. Nah, bima asyraqa alaihi min nuril wujud, dengan cara menyinarkan ya baginya itu dengan nur wujud. Nah, ini kan wujud ya, ini wujud. Nurnya mana? Nah, gitu ya. Pertanyaannya gitu. Gelas ini wujud. Nurnya mana? Nurnya begini. Ya, bahwa ini benda tidak bisa ada dengan sendirinya. Ada yang mengadakan. Siapa? Allah. Itu nurnya. Proses kita berpikir itu namanya nur. Ya, gitu ya. Jadi bima asyraqa alaihi ya, minat min nuril wujud, artinya dicahayakan dengan cahaya dari wujud-wujud. Wa qad dana fi zulmatil adam kama taqaddama, dan sungguh telah terjadi kegelapan Adam itu ya sebagaimana yang telah dipelajari yang lalu. Maksudnya bahwa menurut pandangan arba'ul syuhud, alam ini adalah gelap. Nah, gitu ya. Kenapa disebut gelap? Karena dianggapnya tiada. Ya, hal-hal yang menarik, benda-benda yang menarik itu dianggapnya gelap. Nah, Bapak bisa nggak menganggap uang Bapak gelap? Gak bisa ya Pak. Bapak bisa nggak
menganggap bahwa harta benda yang berharga dianggapnya ini zulmah. Gak bisa. Kenapa ya kalau orang Jawa bilang eman-eman? Saya, ya. Kenapa ada sayang begitu? Karena ketertarikan hati kita kepada benda yang berharga itu. Kenapa tertarik? Karena kita masih menganggap harta benda inilah yang bikin hidup kita. Harta benda inilah yang akan menyelamatkan diri kita. Itu asumsi sementara. Harta benda inilah yang mengabdikan diri kita. Padahal Bapak, coba kita perhatikan, ya, kita perhatikan baik-baik. Kalau Syekh Nawawi bicara dalam kitab Nasoil Ibad katakan gini, inna fi jami'il mal ya khamsata asya, ya arba'ata asya, bahwa orang yang mengumpulkan harta benda itu ini ada 4 penyakit. Pertama adalah al-ana'a fi jam'ihi. Al-ana'a ini capek, susah, bikin pegel ngumpulinnya. Orang ngumpulin harta sebelum masa pensiun, betul nggak? Ngumpulin harta, udah masa pensiun, untuk kelanjutannya katanya bikin invest, itu bikin kontrakan sampai 50 pintu. Nah, katanya apa? Untuk masa saya nanti. Nah, udah 60 tahun ke atas sakit-sakitan, mulai kena gula, mulai kena stroke, mulai kena apa lagi? Ya, kena darah tinggi. Nah, alamat apa nih Pak kalau tanda-tanda kayak gini Pak? Gua nyumpain kan? Ya, alamat apa? Alamat ingin berpisah dirinya dengan dunia. Setelah uang dikumpulkan, harta dikumpulkan, meninggal dirinya. Nah, istrinya masih 34 tahun, apa coba? Iya, kawin maning. Nah, nikah lagi dia. Nah, udah tinggal lagi berarti hartanya akan pindah kepada suami yang baru ini. Ya Allah. Ya. Terus anak-anaknya juga begitu, diwariskan, juga nikah kepada orang lain. Lama-lama harta yang Bapak kumpulkan bertahun-tahun namanya ini tidak bisa memberikan nikmat untuk Bapak. Kenapa? Karena Bapak sudah dipendam di dalam kubur, namanya aja nggak dikenal sama orang. Hartanya diambil sama orang. Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Makanya kata Syekh Nawawi bilang al-ana'a fi jam'ihi, pegel, capek, letih, bikin kusut pikiran. Benar itu? Iya. Terus wal khaufa an salibihi wa syaribihi, takut duitnya mau dicuri dan dirampok orang. Bukti nih orang yang korupsi sekarang ini 13 triliun itu dipulangkan negara ketakutan duluan dia. Takut. Iya. Nah, orang punya uang itu ada rasa takut. Nah, gitu ya. Maka yang paling terbaik bagaimana? Tetap dimiliki, cuma jangan ada rasa tertarik dengan harta benda itu. Hati mindset kita ini dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Merubahnya, anggap segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah. Kalau ciptaan ini tidak bisa memberikan satu manfaat sama sekali, yang bisa memberikan manfaat itu hanya Allah. Selesai udah. Nah, berarti tenang nih, kita tenang. Ya, kenapa kita bikin dulu? Ya, karena kita mikirin
anak istri ke depan, apa aja ke ujung-ujungnya? Duit. Ada yang Ustaz Imron yang berpengalaman. Ya, bikin duit. Nah, duit adalah hal yang berharga. Nah, kenapa kita ini memikirin hal yang berharga? Karena ketertarikan. Nah, ketertarikan itu disebut dengan hubur dunia. Hubur dunia rasululi khati'ah. Artinya cinta dunia ini pangkal dari segala kesalahan. Dari cinta dunia muncul serakah, betul ya? Nah, dari serakah muncul dengki, dari dengki muncul suudzon sama orang, dari suudzon sama orang muncul dendam, dari dendam muncul benci, dari benci macam-macam, ada 21 penyakit hati disebabkan dengan munculnya serakah. Serakah ini muncul karena hubud dunia. Hubud dunia muncul karena gak musyahadah. Kenapa gak musyahadah? Gak ngaji. Itu hanya kalau ngaji yang semuanya ini pulang dapat, oh dia melihat ini harta benda ini adalah ciptaan Allah. Kita tidak bisa, ya. Nah, ciptaan ini tidak bisa menghalangi diri saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang di sini ingat, ntar pulang gadget lagi, benar nggak? Iya, di sini ngaji sadar, ya. Pulang udah lagi kan? Iya, jadi gini. Saya pernah tegur sama orang-orang yang serius sekali ini. Kalau dirinya mau diperbaiki, ngaji. Kalau dirinya tidak mau diperbaiki, udah bisa ngaji. Iya. Nah, sekarang ini tinggal kita. Kalau kita ini mau diperbaiki, maksudnya kalau bahasa Betawi dipretelin nih. Pretelin apa? Ya, hati, penyakit hati yang buruk ini mau dicabutin. Sedia Pak? Bersedia nggak? Kalau bersedia nggak usah diterusin pengajian. Iya, kalau bersedia Bapak mau diperbaiki hatinya, tidak akan ada suudzon, ya, tidak akan ada benci, tidak akan dendam, tidak akan serakah, tidak akan ria, mantap hatinya, hanya syukur af'alillah. Masya Allah, ini bahagia banget orang yang seperti ini. Nah, ya, cuma kadang pribadi kita ini sudah mantap gini. Lihat istri, Mas, ya tuh anak-anak belum bayar SPP, oh ingat lagi, kacau lagi pikiran. Ini yang bikin masalah rumah tangga, ya, yang kadang-kadang membuat distraksi pengalian penghambaan itu. Ya, maka dilematis. Apa dilematis? Serba salah. Ketika kita keluar perintah untuk mencari nafkah, begitu di tengah jalan dari nafkah ada kawan, ente kalau misalnya gini-gini aja nggak bakal punya uang, ente sedikit, udah ikut cara saya aja, begitu cara saya pinjam online, lebih parah lagi kayak gitu. Masya Allah. Nah, seperti itu jamaah. Nah, terus fabizuhurihi bil asya'il dhahar wa idza kana dhuhurul asya' mutawaffifan alaihi, ya, fabizuhurihi bil asya'il dhahar, maka nampaknya Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sesuatu. Berarti kita sudah tidak melihat sesuatu dari isi alam ini, yang kita lihat hanya jati diri Allah. Ya, begitu. Wa idza kana dhuhurul asya' mutawaffiqan alaihi, apabila ya zuhur, maksud zuhur ini nampaknya sesuatu itu mutawaffiqan, sepakat alaihi, atas adanya Allah. Jadi melihat alam tidak bisa melihat Allah.
Melihat alam ini pasti melihat Allah. Kalau menggunakan pikiran, gitu ya. Fayastahilu antahjabahu hatta yakuna khafiyan ghairul waqi'. Maka mustahil katanya bahwa Allah Ta'ala itu akan ditutup, ya, hatta yakuna khafiyan, sampai tersembunyi, akan bisa Tuhannya ini gak kelihatan. Iya, apalagi khafi ini apa khafi? Remong-remong, begitu ya. Ghairul waqi', apa yang disebut dengan tidak nampak. Ya mustahil Allah Ta'ala tidak nampak. Kenapa kita ini tidak bisa melihat Allah itu nampak? Karena terhalang dengan nafsu kita. Kenapa kita terhalang dengan nafsu? Karena hati kita isinya dunia. Kenapa isinya dunia? Karena di sana kita memiliki lalai. Kenapa kita ini lalai? Ya, karena kita ini, ya, hatinya kadang-kadang ingat, kadang-kadang tidak ingat. Nah, sebab apa? Sebab hidup pikuk dunia ini. Masya Allah. Ya, innal idhar, ya, innama yufidu zukural mu'iri la khafahu. Ya, innal idhar, maka sesungguhnya yang nampak itu hanya saja bermanfaat, menampakkan yang menampakkan. Artinya ini bahwa segala sesuatu ini sebenarnya tidak bisa menghalangi diri Allah. Justru sesuatu ini akan berfaedah, akan menampakkan jati diri Allah yang sebenarnya. Kalau prosesnya ini dengan akal pikiran, jangan pakai nafsu, dengan akal pikiran. La khawfaquhu, tidak tersembunyi. Allah Ta'ala tidak tersembunyi. Maka huwal awwalu huwal akhiru wal zahiru wal batin. Nah, Quran itu sudah jelas. Wal awwal, Allah ini tidak akan ada awalnya, berarti dirinya tidak. Wal akhiru, Allah ini tidak akan berakhir, berarti dirinya adalah bapa. Wal zahiru, Allah ini nampak. Nampak bagaimana? Nih, HP gelas yang ada di depan saya ini nampak. Kenapa? Ini diadakan, ini makhluk, berarti ada penciptanya. Nggak mungkin gak ada penciptanya, berarti dia zahir. Ya, gitu. Wal batin, dan juga dia batin. Maksudnya batin bagaimana? Ya, dengan ditangkap oleh akal, ditetapkan di dalam hati. Wazahiru wal batin. Subhanallah. Berarti orang yang terus-terus selalu ingat kepada Allah, selalu zikir kepada Allah, ini karena dia tetapnya musyahadah. Musyahadah itu tadi di ajarannya ada al-khara kulla syai'in. Allah lah yang menampakkan segala sesuatu tentang ini. Nah, ketika Zinnun al-Misri, seorang ulama di Mesir, itu tertangkap oleh tentara-tentara Prancis. Ya, dia lagi jalan di pinggir pantai, tiba-tiba disergap oleh tentara. Nah, ditangkap begitu, dimasukkan ke dalam kapal. Nah, di dalam kapal itu ternyata banyak para masyayikh, para ustaz, para kiai, para guru-guru besar ditangkapin. Nah, bangsa asing itu, bangsa Eropa itu kalau menjajah, yang pertama itu adalah cari dulu, cari apa? Cari kiainya. Kalau kiai udah ditangkap, gampang dijajahnya. Jadi penghalang penjajah itu adalah kiai. Maka sekarang ini kiai lagi dibully dulu. Benar? Ya, kiai lagi dijelekin gitu. Ini siapa perbuatan siapa kalau bukan komunis? Ya, kiai lagi dijelekin.
Kalau kiai udah dijelekin, Habibnya juga dijelekin. Ya, bakal ada domba antara Habib dengan kiai. Nah, udah itu pesantrennya lagi dijelekin. Katanya jangan masuk pesantren. Nanti itu jadi feodal, jadi penjajah. Masya Allah, ya Rabbi, orang bagus-bagus pendidikan cuma di pesantren, Pak. Nggak ada lagi pendidikan yang paling bagus di Indonesia. Pesantren. Siapa yang membuat teori-teori ya pendidikan? Adanya di Indonesia. Indonesia dimulai dari mana? Di Jawa. Yang lain itu belum ada. Jadi yang pertama kali pendidikan yang terbaik itu adalah di Indonesia, pesantren itu. Karena pesantren ini adalah basis kader-kader yang cemerlang. Ini orang-orang yang anti Islam itu ketakutan. Caranya gimana? Caranya dari domba dulu. Siap kan kemarin ini ya cuma pesantren roboh saja itu yang disalahin bunyanya sama kiainya. Ngembet kemana Pak? Orang lagi bangun pesantren yang ngaduk semen itu santri, orang mau cari tukang yang bagus itu disalahin kayak begitu. Masya Allah, kesian ini sekarang. Ya, nah Bapak bisa kan membaca fenomena ini. Hati-hati saat ini. Nah, kenapa? Ya tadi bahwa untuk mengalihkan penghambaan itu dengan dicari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan soal-soal dunia ini. Nah, kalau orangnya memiliki i'tiqad akidah yang bagus, dia tidak akan terpengaruh dengan yang kayak begitu. Nah, hadirin jamaah, jadi inti dari hikam 16 ini diajak oleh Ki Musodib kita melakukan musyahadah. Musyahadah itu menyaksikan perbuatan Allah. Di mana perbuatan Allah? Ciptaan-ciptaan ini adalah perbuatan Allah. Nah, berarti fokus kita menjadi hamba Allah. Ya, maka Nabi bilang ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul dirham. Celaka orang yang menghambakan kepada dinar, celaka juga orang yang menghambakan kepada dirham. Kalau di Indonesia matanya apa? Mata wakil apa? Rupiah. Ta'isa abdul rupiah. Celaka orang yang menghambakan kepada rupiah. Dilematis pada di sini. Nggak dicari bagaimana, dicari juga bagaimana. Itu dilematis. Orang perlu mencari duit, lama-lama lalai hatinya. Betul kan? Iya. Saya bertanya Bapak, kalau Bapak punya uang 100 miliar, kira-kira mau ngaji lagi nggak hari ini di sini? Yang ada ini healing, jalan-jalan, Australia, Jepang. Orang punya uang begitu. Ya, alhamdulillah Bapak dikasih ngaji di sini. Artinya bukan saya dan Bapak punya uang. Artinya Bapak itu masih seimbang. Nah, kekhawatiran seperti itu. Ya. Nah, jadi jangan sampai kita ini mengalami dilematis tadi. Kalau kita keluar bagaimana? Apa yang kita mau cari? Cara halal bagaimana? Sudah dapat melihat baik. Ya. Nah, bagi orang yang beriman itu dapat gitu. Pertamanya ikhtiar. Ikhtiar ini kan disyariatkan dalam Al-Quran. Setelah itu baru ada tawakal. Tawakal ini disertai dengan doa. Tawakal itu menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Tawakal ini adalah mewakilkan segala urusannya kepada Allah. Nah, setelah itu menunggu hasilnya apa? Kalau berhasil berarti syukur.
Kalau tidak berhasil berarti ridho. Kira-kira Bapak ini kalau dagangannya nggak berhasil alias rugi, kira-kira ibu ridho nggak? Yang ada nggak gendeng? Benar kan? Yang ada ini ngomel dalam hati. Atau ustaz, ya Imron, makanya saya dikasih bekal di selawat ini. Kalau mau membaca selawat ini tak dagang saya lagi. Ini buktinya sudah berapa kali ngamalin. Nah yang disalahin apa ya coba? Selawatnya, kedua Ustadz Imronnya. Padahal kalau ngaji singkat gini, itu kan cuma doa, ya kan? Singkat sebenarnya itu kan doa. Yang namanya doa bisa dikabulin, bisa juga ya. Nah sikapnya bagaimana? Ya ridho aja udah. Senang dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kadang-kadang kita ini nggak senang dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah. Masya Allah. Ya seperti ya kisah Julaibib. Julaibib ini adalah sahabat Nabi yang kerjanya menjadi perbuat masjid. Usia 42 tahun belum nikah. Ya, orang asli Afrika, orangnya pendek, hitam, dekil, jelek. Nah, 42 tahun perempuan gak ada yang teman sama dia. Nanti dekat Julaibib, kamu mau nikah apa? Ya Rasulullah, ya sampai mau dengan saya kayak gini. Benar saya setuju sama kamu. Usia kamu berapa? Kata Rasul. 42 ya Rasul. Baik, saya carikan. Ayo ikut saya. Ikut mampir ke rumahnya seorang bangsawan, punya anak cantik jelipah, berpendidikan, kaya lagi. Nah, Rasulullah melamar untuk Julaibib. Wahai bapak, saya lamar anak bapak untuk Julaibib. Bapaknya ngomong gini, ya Rasul, kira-kira aja sih Rasul, anak saya dijodohin sama model yang kayak begitu. Iya. Tapi ya Rasul, mungkin saya bilang dulu sama ibunya anak-anak. Istrinya dipanggil. Ini ada Rasul yang mau melamar anak kamu. Ya, untuk siapa? Julaibib. Mama istri ngomong gini, Rasul, kira-kira aja ya Rasul, anak saya itu cakep, tahu, berpendidikan. Ya, masa mau dinikahin sama berbuat masjid kayak model kayak gini? Begitu. Maka nggak ada solusi. Anaknya itu keluar dari kamar. Ada apa ya Rasulullah? Ini nak, Julaibib ingin meminang kamu menjadi istri. Apa yang dikatakan? Demi Allah, demi Rasulullah, kalau memang ini adalah pilihan Rasul, sama dengan pilihan Allah. Rasul sudah melihat langkah saya tepat, berarti ada manfaat, ada faedahnya. Ibunya bilang, Eling, nah Eling, lu mau kawin sama orang kayak gitu, gitu ya. Masya Allah. Ya iya, tetap akhirnya dinikahkan oleh Rasulullah. Rasulullah itu yang menikahkan. Maka menurut khabar dalam sejarah itu, dalam tarikhul Islam itu disebutkan bahwa dari turunan Julaibib ini menghasilkan ulama-ulama besar yang menyebar di seluruh Asia dan Eropa. Luar biasa. Ternyata ada hikmah di balik itu. Tapi anak sekarang mau begitu. Apa ada yang mau anak bapak menikah sama perempuan kecil? Ada, ya. Nah itulah, kalau sudah distraksi pengalian penghambaan, kita akan dikuasai oleh duniawi. Akibat duniawi, kita ini tidak akan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena waktu ya, sini dulu. Berarti insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan bahas Sabi'ah Asyar, yaitu ke-17, ya, hikam yang ke-17. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dan dipahami insya Allah dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatnya bisa memperbaiki akhlak, memperbaiki kelakuan,
memperbaiki hati dan pikiran kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sallim tabaraka wa ta'ala ala sahabati rasulih ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina fid din wa liman awsana bil du'a wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ila hayati min wal amal innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tabil a'marana was-sahih jasadana wa nawwir qulubana sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khair wa ila wa'adi syarr wa indana wa qati hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika izzati amma yasifun. Salamun ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi